وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah siap masuk Quran nih? Wah? Belum? Ini mau masuk ke Qurannya nih. Kan sudah janji kemarin. Ya. Wah, lupa. Maklum. 2 bulan sekali sih. Gak apa-apa. Ayat ini kan hafal aja ya. Hafal aja. Dihafal aja. Tapi kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kesempatan untuk kita guna melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah, dan alhamdulillah kembali kita dipertemukan dalam halaqah ta'lim untuk memulai kajian daripada surat Al-Baqarah. Janjinya meleset. Kemarin katanya harus masuk baca Quran ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal kita yang sudah kita laksanakan, baik yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga dimarwahkan kepada junjungan alam Sayyidul Wujud, Sayyidul Mustafa, Habibana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'at sampai kepada kita, yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menyambung pembahasan yang lalu ya. Ini masih sedikit tersisa. Sedikit bang. Tapi sedikitnya saya tuh bisa 2 jam. Ya habis waktu. Sebetulnya muqaddimah ini kalau kita perpanjang itu nggak bakalan selesai ya. Jadi sengaja muqaddimahnya saya ringkas saja. Karena ini makomnya makom jamaah 2 bulan sekali. Beda halnya dengan santri yang tiap hari ngaji gitu. Mungkin akan lebih panjang lagi kalau tiap hari. Tapi ambil kesimpulan dan hikmahnya saja. Kemarin dalam bahasan yang lalu, dalam surat Al-Baqarah ini sebetulnya kalau kita mau baca ya, mau baca di rumah, itu nilainya bagus sekali. Bahkan ketika kita ini mau baca Al-Baqarah di rumah, itu setan tuh lari setan tuh. Ibnul Arabi, salah satu ulama kenamaan itu menyebutkan begini, bahwa dalam surat Al-Baqarah itu enggak tanggung ya, di dalamnya itu ada mengandung 1000 perintah, yang kedua 1000 larangan, bahkan yang ketiga ada 1000 hukum, bahkan yang keempat ada 1000 kabar dalam surat Al-Baqarah itu. Maka kata Imam Al-Arabi menyebutkan, ketika engkau mengambil surat Al-Baqarah mau kita baca dengan baik, maka berarti kita mengambil barokah. Barokah dalam surat Al-Baqarah kita dapat. Bahkan watarkuha khusratun, ketika kita meninggalkan surat Al-Baqarah tidak pernah kita baca di rumah, khusratun, itu jadi kerugian. Jadi paling tidak ada bacalah surat Al-Baqarah itu. Surat yang mana Al-Baqarah tuh? Ya dimulai dari Alif Lam Mim. Berapa ayat Pak Ustaz? Enggak masalah, berapa ayat aja. Yang penting Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Beres ayat Al-Baqarah. Atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Satu hari satu ayat Al-Baqarah. Beres Al-Baqarah, beres umur. Itu paling tidak seperti itu. Jadi saking mengambil kebarokahannya daripada surat Al-Baqarah ini. Ya simpulnya, setiap saat kan kita baca. Sehabis sholat kan kita baca. Kalau kita mau dikiran habis sholat, itu pasti ada Al-Baqarah dibaca kan oleh kita. Paling tidak di dalamnya ada amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kan itu Al-Baqarah.
Pokoknya surat yang mana saja, ayat yang mana saja yang di dalamnya ada dari Al-Baqarah. Kita ambil, kita baca, berarti kita bawa nilai barokah. Ditinggalkan, rugi. Itu. Bahkan disebutnya pun kata ulama Al-Arabi, la tastati'uhal batal. Tidak akan mampu ketika orang senang dengan surat Al-Baqarah, tidak akan dimampuhkan oleh Allah sihir. Sihir tidak akan masuk. Bahkan idza qara'ta fi baitin lam tudkhilhu marradatasy syayatin salasata ayyamin. Ketika engkau mau membaca di rumah surat Al-Baqarah, maka setan tidak akan masuk ke rumah kita selama 3 hari. Satu kali bacaan surat Al-Baqarah, setan 3 hari nggak bakal masuk. Yang biasanya mondar-mandir, Pak. Setan itu biasanya mondar-mandir ke rumah kita. Tiap saat kadang-kadang datang. Tapi ketika Al-Baqarah kita baca, maka setan 3 hari kadang mau masuk rumah kita. Keutamaan surat Al-Baqarah. Bahkan Nabi sendiri pun juga menyebutkan begitu. Ditelah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasul menyebutkan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumahmu itu kuburan. Jangan rumah kita dijadikan kuburan. Kenapa? Inna syaitana yafirru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan kabur ketika orang itu di dalam rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Setan kabur. Itu. Kalau tadi menyebutkan Ibnul Arabi, setan kabur 3 hari. Rasulullah memang tidak menyebutkan. Tapi di sini Rasulullah menyebutkan bahwa setan itu benar-benar kabur. Lantaran itu berkah daripada suratul Baqarah. Setan kabur, duit datang. Mantap itu. Alhamdulillah. Kalau setan kabur, syukur alhamdulillah. Asal duit jangan kabur, Bang. Kalau duit ikut kabur juga, waduh, kacau sudah. Kan ini keuntungan luar biasa. Bahkan dalam hadis lain menyebutkan likulli syai'in sanamun. Setiap segala sesuatu itu ada pundaknya. Wa sanamul Quran suratul Baqarah, dan pundaknya Al-Qur'an adalah suratul Baqarah. Jadi pundak. Kalau pundak itu berarti membawa beban kan? Itu. Makanya keuntungan besar ya kalau seandainya kita sering membaca suratul Baqarah, atau tidak semuanya, sebeberapa ayat aja sih itu yang kita baca. Ayat paling tidak amanah Rasul lah gitu. Orang baca sering amanah Rasul habis sholat gitu, berarti nilai barokah dapat tuh. Setan mabur, duit datang, insyaallah. Ya, lancar hidup. Itu. Corona pergi. Kemudian yang belum dibahas itu tentang masalah isti'adah ya. Kemarin bismillah sudah. Isti'adah kelupaan. Pada isti'adah dulu. Kalimat isti'adah ini memang para ulama mazhab itu ada yang beda. Kalau kita ini mengikuti mazhab Maliki atau mengikuti mazhab Syafi'i, bahkan Imam Hambali itu menyebutkan kalimat lafaz bismillah itu kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas yang sering kita pakai itu. Tapi kalau seandainya kita lihat dalam konteks ulama yang lain, ada yang menyebutkan bahwa yang disebut isti'adah itu a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada yang pakai seperti itu. Jadi ditambahin, nggak apa-apa. Ini bagian daripada kehebatan para ulama gitu ya. Padahal dalilnya sama. Dua-duanya juga sama, mengambil dalil daripada fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita kaji ya, ada ke saya dulu. Ini kejadian ke saya nih.
Habis ceramah waktu itu ada orang nyamperin. Asalnya sih bukan masalah ini yang dia tanyakan. Asalnya itu dia tanyakan dalam masalah konteks daging babi. Pak Ustadz, kan di dalam Quran itu hanya babi katanya yang disebut. Terus kemudian yang lainnya kan tidak disebut. Berarti boleh dong yang lain. Karena di dalam Quran tidak disebut. Saya berpikir, liatin mukanya itu. Saya pikir ini mukanya 60-an ke atas nih umurnya nih. Tapi kenapa masih berpikir begini? Masih linglung dalam agama. Oh, kata saya, kenapa Pak memangnya? Enggak, dalam Al-Quran itu kan hanya yang disebutkan itu Pak Ustaz. Oh iya betul, kata saya. Berarti tikus dan semacam yang lainnya enggak apa-apa Pak Ustaz berarti. Kata saya begini Pak, tikus itu halal apa haram Pak? Ya kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada berarti boleh Pak Ustaz. Coba pikirkan Bapak, benar nggak ada tikus nih? Ada nggak dalam Quran tikus? Kan nggak ada kan? Sepintas kayak bener nih orang. Kata saya begini Pak, kalau tikus itu suci apa najis Pak? Suci apa najis? Wah kalau menurut saya sih najis Pak. Oh najis katanya. Kalau memang itu najis, definisi najis itu apa Pak? Nggak tahu Pak Ustaz. Definisi najis itu kullu syai'in mustaqdarun, setiap perkara yang dianggap jijik itu najis. Bapak tikus jijik nggak Pak? Ya jijik Pak Ustaz. Loh kalau memang Bapak itu bilang tadi tikus itu tidak ada dalam Al-Quran, boleh-boleh saja, berarti Bapak suka makan tikus? Ya enggak, kenapa? Jijik Pak Ustaz. Ya berarti yang jijik itu najis. Kullu syai'in mustaqdarun najisun, setiap segala sesuatu yang menjijikkan itu adalah najis. Wa kullu najisun haramun, dan yang setiap yang najis itu haram. Berarti tikus itu halal haram. Halal ya. Berarti haram. Jadi kalau istimbat hukumnya begitu, jangan dilihatin dari nama di situnya. Oh begitu ya Pak Ustaz. Oh ya sudah Pak Ustaz, terima kasih. Yang keduanya Pak Ustaz, apalagi kata saya nih, waktu itu ada banyak itu perkaranya. Yang keduanya masalah isti'adzah. Pak Ustaz kan di dalam Al-Quran nggak ada isti'adzah. Kenapa setiap orang baca Quran harus isti'adzah? Berarti kalau orang baca isti'adzah berarti nambahin ayat dalam Quran. Kan itu nggak boleh Pak Ustaz, haram Pak Ustaz. Seperti Pak Ustaz tadi baca ayat Quran. Waktu mau ceramah kan Pak Ustaz baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan waktu itu adalah ayatnya yang saya baca ayat nikah. Karena ayat pernikahan waktu itu ceramahnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Saya baca ayat itu pakai ta'ud. Rupanya dia protes. Berarti Pak Ustaz nambah ayat. Saya liatin lagi mukanya. Ini orang makin lama-kelamaan tak pukul mukanya. Tapi sabar Pak. Sabar. Sini Pak, catat. Dudukin. Duduk, asalnya kan berdiri tuh. Saya udah, duduk Pak. Ini masalahnya serius nih kata saya nih. Begini, memang dalam Al-Quran ta'ud itu memang nggak ada. Kemanapun Bapak cari mungkin nggak bakalan ketemu ta'ud. Yang ada bismillah. Tapi di dalam ayat Quran ada yang mengharuskan kita baca ta'ud. Loh di mana Pak Ustadz? Tuh saya belum beres menjelaskan langsung begitu. Dengerin dulu kata saya nih. Ini orang kayaknya salah sasaran ini. Mau debat orang salah. Bapak liatin coba dalam Al-Quran kata saya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bila mana engkau mau membaca Al-Quran, fasta'idz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari golongan setan yang terkutuk. Kita kaji kata saya Pak.
Jangan hanya dilihat dari segi ayat itu. Kita kaji. Fasta'id itu kalimatnya apa, Pak? Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Oh, saya nggak tahu Pak Ustaz itu. Mulai angkat tangan. Kata saya, kalau seandainya kita kaji nih, fasta'id itu bimakna fi'il amar. Kan fasta'id billah, mintalah engkau. Berarti Allah nyuruh. Kalau seandainya di dalam Al-Quran itu ada suruhan atau kalimatnya fi'il amar, lihatin dalam usul fikih. Dalam usul fikih disebutkan al-aslu fil amri wujub. Setiap asal dari perintahan dalam Al-Quran hukumnya wajib. Maka berarti fasta'id billah itu wajib hukumnya ketika engkau baca Quran minta perlindungan ke Allah. Menang ke digituin? Menang. Itu. Jadi istimbatnya begitu. Memang kalau seandainya kita kaji dalam Al-Quran ya nggak ada tulisannya. Tapi ketika kita mau baca Quran, ta'ud itu bawa. Karena memang Allah sendiri menyuruh kita untuk meminta perlindungan kepada Allah. Kalau seandainya Pak, saya tanyakan lagi. Kalau seandainya saya ini minta perlindungan ke Allah tidak boleh pakai kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lantas harus dengan bahasa apa saya minta perlindungan? Diam dia. Nggak bisa apa-apa lagi. Pakai bahasa Jawa kah Pak? Atau bahasa Mandarin gitu. Kan kita ini sudah enak ya, disuguhkan dengan bahasa yang sudah diberikan contoh oleh Nabi. Bahasa minta perlindungan itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asalnya Nabi pun enggak begitu. Kalau minta perlindungan tuh asalnya bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi Nabi sendiri pun kadang-kadang minta perlindungan kepada Allah melalui bahasanya, bahasa Arab yang lain. Tapi ketika Allah turunkan ayat itu, baginda Nabi berubah. Itu bahasanya jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama dengan bismillah kan? Bismillah. Itu bahkan Imam Al-Auza'i itu menyebutkan a'udzubillah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Ditambahin. Kalau Imam Al-Auza'i itu. Nah, kalau seandainya dibacanya di mana? Memang ada dua ikhtilaf ulama. Kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu menyebutkan bahwa sunnahnya membaca ta'ud sebelum baca Quran. Sebelum baca Quran, kita baca a'udzubillah. Tapi ada ulama yang menyebutkan yang lain ini, menyebutkan setelah baca Quran. Ada yang menyebutkan setelah baca Quran. Jadi selesai Shadaqallahul azim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang begitu. Tapi kan enggak golib kalau di kita. Ya, kalau di kita enggak golib. Biasanya kita ini sebelum baca baru baca. Jadi itu hanya ikhtilaf para ulama saja. Cara bacanya di mana. Itu tentang ta'udzubillah. Kemudian kita masuk ke ayat. Dalam ayat Al-Baqarah dimulai dengan kalimat alif lam mim. Ini sudah ya kemarin ya. Bahwa alif lam mim ini para ulama tidak banyak yang mengomentari akan pemaknaan. Karena memang ini bahasanya sungguh aneh gitu. Bahkan awal-awalan diturunkan ayat yang dimulai dengan kalimat-kalimat seperti ini, orang Arab sendiri pun ahli syair pada waktu itu, ahli sastra pada waktu itu tercengang dengan bahasanya. Mereka pun berkata, ini bahasa apa gitu. Sampai-sampai enggak kenal, padahal itu bahasa Arab. Nah, di dalam Al-Quran yang memakai kalimat huruf-huruf seperti ini tuh memang banyak ya. Memang banyak. Bahkan ada 29 surah yang dimulai dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ada yang dimulai dengan alif dengan lam, ada yang dimulai dengan ha dan mim, ada yang dimulai dengan nun, ada yang dimulai dengan kaf, ada yang dimulai dengan to. Itu 29 surat.
Kalau alif lam mim sendiri itu masuk ke dalam alif lam mim itu ada 13 surat. 13 surat yang dimulai dengan kalimat alif lam mim. Termasuk yang sering kita pakai kan setiap Jumat subuh itu. Sajdah. Bahkan kalau di dalam tafsir itu memang tidak diterangkan surat-surat mana saja, tapi saya lihatin itu. Ternyata ada di tafsir yang lain itu. Pertama ada di dalam surat Al-Baqarah yang ini. Yang kedua ada di surat Al-Imran. Kemudian ada di surat Al-A'raf. Ada lagi di surat Yunus. Ada lagi di surat Hud. Ada lagi di surat Yusuf. Ada lagi di surat Ar-Ra'd. Ada lagi di surat Ibrahim. Ada di surat Al-Hijr. Ada di surat Al-Ankabut. Kemudian ada di surat Ar-Rum. Ada lagi di surat Luqman. Dan yang terakhir ada di surat Sajdah yang sering kita pakai. Jumlahan itu 13 yang dimulai dengan alif lam. Ada yang kedua yang dimulai dengan ha dan mim. Ini ada 7 surah yang dimulai dengan itu. Ada dalam surat Fussilat. Kemudian ada lagi di dalam Alat Syura. Ada dalam surat Az-Zukhruf. Ada dalam surat Al-Jasiyah. Ada lagi dalam surat Al-Ahqaf. Ada lagi dalam surat Al-Ad-Dukhan. Ada lagi dalam surat Ghafir. 7 surat dimulai dengan kalimat ha dan mim. Ha mim, ha mim, ain sin qaf gitu. 7 surat seperti itu. Ada lagi yang dimulai dengan ta. Ini yang dimulai dengan ta. Ada 4 surat. Ada surat Toha ya, Toha. Ada lagi dalam surat At-Syu'ara, Tosin, Mim. Ada lagi dalam surat An-Naml, Tosin. Ada lagi dalam surat Al-Qasas, Tosin, Mim. Surat Al-Qasas. Ada lagi yang dimulai dengan kaf. Cuman 1 surah dalam surat Maryam kan, kaf ya ain sad. Itu. Ada lagi yang dimulai dengan iya, cuman 1 surat, Yasin. Itu bukan Yasa. Yasin, cuman 1 aja. Ada yang dimulai dengan Shad dalam surat Shad. Shad. Ada yang dimulai dengan Qaf. Cuman 1 surah. Qaf. Ada lagi yang dimulai dengan Nun dalam surat Al-Qalam. Nun. Itu jumlahannya 29 surah. Yang dimulai dengan huruf-huruf seperti itu jumlahannya 14. Berarti huruf yang 14 ini mewakili dari 28 huruf hijaiyah. Diambil setengahnya. Diambil setengahnya, dimasukkan ke dalam 29 surat. Itu jadi wakilnya semuaan. Dan itu masuk ke dalam kategori huruf-huruf ini. Dalam ada yang bangsa 1, ada yang bangsa 2, ada yang bangsa 3, ada yang bangsa 4, ada yang bangsa 5. Tidak lebih dari itu. Seperti bangsa 1 itu yang tadi ya, Qaf, Nun, itu bangsa 1. Ada yang bangsa 2, Toha, Yasin, itu bangsa 2. Ada yang bangsa 3, Alif Lam Mim Ra. Ada yang bangsa 4, Alif Lam Mim Shad. Ada yang bangsa 5, Kaf Ha Ya Ain Shad.
bangsa 5. Ada bangsa 6 kah? Tidak ada. Bangsa 6 tidak ada. Ini ibarat dalam bahasa tasrif itu ada wazan 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf gitu. Sulasi, rubai, khumasi, sudasi gitu. Bahasanya itu kalau dalam sorof itu. Lumayan ya. Ngaji alif lam mim aja habis waktu. Tidak apa-apa ilmu. Jarang-jarang ngaji begini kan. Biasanya ngomongin surga, neraka gitu. Pahala, sedekah gitu. Kalau ngomong gini kan jarang. Jarang. Padahal ini ilmu luar biasa. Memang dalam tafsiran ilmu tafsir ya, tidak banyak yang menyebutkan bahwa itu kalimat itu bisa dimaknai. Tapi ada pula ulama yang berani ya menafsirkan seperti itu tuh. Ada yang menyebutkan bahwa alif lam mim itu dan huruf-huruf yang lainnya itu adalah nama-nama surat itu sendiri yang dimulai dengan itu. Ada yang menyebutkan itu adalah nama-nama Quran. Ada pula yang menyebutkan itu adalah nama-nama bagi Allah. Ada juga yang menyebutkan bahwa semua huruf itu adalah miftahun ismullah, suatu pembuka dari jenengan Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam bismillah kan, bismillah juga begitu. Nah, ini juga begitu. Alif itu menandakan Allah, lam itu mendatangkan latifun, mim itu mendatangkan mulkun. Begitu juga. Jadi semua huruf-huruf itu mewakili pembukanya lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menyebutkan bahwa itu adalah nama-nama nabi. Nama-nama nabi juga bisa begitu. Alif berarti Adam, lam berarti Nabi Lut, terus mim Nabi Muhammad. Kan begitu bisa. Itu nama-nama nabi juga. Ada yang seperti itu. Bahkan lebih jauh itu juga ada seperti itulah. Nggak bakalan habisnya. Langsung kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dengan kalimat pembuka yang luar biasa, terus kemudian Allah mendatangkan kalimatnya pun hebat luar biasa. Dzalikal kitab, ini kitab, la raiba fih, kata Allah, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang muttaqin. Kalimatnya pakai dzalika, tapi artinya ini. Padahal kalau dalam bahasa Arab, kalau kalimat dzalika itu kan artinya itu. Kalau ini itu artinya hadza. Harusnya hadzal kitab. Tapi kenapa pakai dzalika? Kan aneh tuh. Gimana ya? Ngerti nggak kira-kira? Saya nggak paham ini. Itu kalimat itu memberikan juga kepada kita bahwa Quran ini bukan buatan kita gitu. Dalam bahasanya pun dilainkan oleh Allah. Harusnya yang namanya ini kitab itu bahasanya hadzal kitab, bukan dzalika. Tapi kenapa dalam buktinya itu tulisannya dzalikal kitab? Maka di sini ditunjukkan oleh para ulama harap isyarah. Harap isyarah kan? Ini harap isyarah dzalika. Ini harusnya menunjukkan kepada yang jauh. Kalau yang dekat itu, kalau hadza berarti kalimatnya hadza yang dekat. Kalau memang ini diartikan dzalika itu adalah ini kitab, berarti menunjukkannya harusnya yang dekat. Pakai bahasanya hadza, bukan dzalika. Tapi Allah menunjukkan kalimatnya pakai dzalika.
Za isim isyarah, lamnya lam lil bu'di, sedangkan kapnya kap harful khitab. Sedangkan Alkitab itu jadi sifat daripada isim isyarah tadi. Oke, kita luruskan. Uyang nanti. Sekedar mengambil ini aja. Artinya kita membuka wacana bahwa Quran ini benar-benar hebat gitu. Kenapa pakai bahasa zalika gitu? Jadi begini jawabannya itu. Wal isyaratu bihi litta'zim. Isyarah dengan kalimat bahasa zalika itu pertama litta'zim, pengagungan terhadap Quran. Kenapa pakai bahasa zalika? Sebab wa in kana qariban minna, walaupun ini Quran itu dekat, menurut kita dekat nih, di hadapan kita kok. Akan tetapi Al-Quran ini marfu'un rutbah, martabatnya ditinggikan oleh Allah. Karena ini Quran itu martabatnya ditinggikan, wa azimul qadri, dan kadarnya juga derajatnya agung, tinggi, maka seolah-olah ini Quran itu munazzahun an kalamil hawadis, dibersihkan dari omongan bangsa yang baru. Jangan sampai kita menganggap bahwa Quran itu seolah-olah dekat seperti kita. Sedangkan Quran ini martabatnya jauh. Gitu. Makanya dipakailah kalimatnya itu bukan hadza. Sebab kalau disebutkan kalimat hadzal kitab, ini Quran seolah-olah sama dengan kita. Paham nggih? Makanya Allah pakai kalimatnya tidak seperti kita, karena ini adalah kalamullah, maka dibedakan oleh Allah kalimatnya pun dzalikal kitab, karena ini beda dengan kita. Itu. Jadi jangan dianggap Quran ini kan di depan kita. Iya, menurut kita ini di depan kita, tapi martabat ini Quran jauh daripada kita. Maka diibaratkan oleh Allah pakai kalimatnya itu dzalika, gitu. Tidak pakai hadza, karena membedakan mana Quran, mana kita. Martabatnya jauh beda. Nggak bakalan bisa disamain dah dengan Quran itu. Sama halnya dengan Allah. Allah sering panggil kita pakai kalimat iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal kafirun. Padahal kalimat ya nida banyak dalam bahasa nahwu. Bisa pakai a, bisa wa, bisa hal, bisa wai, bisa ya. Itu kalimat munada. Tapi Allah menginginkan dalam kalimatnya itu pakai ya saja. Padahal dalam segi ilmu balaghah, kalimat ya nida itu menunjukkan bahasa yang jauh. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Diseru itu berarti jauh. Supaya dekat, ayo sini. Diseru oleh Allah. Kenapa enggak pakai kalimatnya yang dekat-dekat saja gitu? Padahal Allah itu ana aqrabu min hablil warid, kan begitu? Aku ini lebih dekat daripada orat tenggorokan, kan begitu? Tapi kenapa pakai kalimat bahasa ya? Seolah-olah Allah itu jauh dengan makhluk. Bukan begitu. Jawabannya sama dengan yang tadi. Karena martabat Allah dengan makhluk beda. Jangan disamain. Gitu. Paham ya sekarang ya? Alhamdulillah. Sudah. Sadaqallahul azim. Kalau sudah paham. Itu pertama. Pakai bahasa itu. Kemudian, dzalikal kitab. Terus disandarkan itu lafaz dzalika kepada Alkitab. Ini loh kitab. Yang dimaksudkan kitab itu apa? Kita sudah paham bahwa yang dimaksudkan itu adalah Al-Quranul Karim. Lalu Al-Quran ini apa sekonyong-konyong datang ke kita? Tidak. Tapi yang dimaksudkan adalah Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi kita. Bukan kitanya langsung.
Karena kita ini bukan nabi, bukan rasul. Maka Quran yang kita terima ini adalah Quran yang sudah dilapatkan oleh baginda Rasul kita. Makanya kalau ada seorang makhluk macam kita, umat Nabi Muhammad, ngaku dapat wahyu, bohong. Itu. Kenapa? Lantaran orang yang dapat wahyu itu pasti pangkatnya Rasul. Ya Rasul, ya Nabi, itu pangkatnya. Oh, saya ini enggak ngaku jadi Nabi, enggak. Cuman saya dapat wahyu, ya sama juga. Kalau memang kita enggak ngaku itu jadi Nabi dan Rasul, tapi ngaku punya wahyu, berarti sama secara garis besarnya dia ini ngaku Nabi. Gitu. Aku Nabi. Cuman bunggolnya kada ketulungan gitu. Dikiranya orang yang dapat wahyu itu orang biasa, enggak ada. Dalikal kitab, kata Allah. Ini kitab yang dibacakan oleh baginda Rasul kita. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ini pemaknaan salah satu ya, pemaknaan salah satu. Ada juga pemaknaan itu disebutkan la raib, yang dimaksud itu ay la nuhmah, tidak ada kebutuhan lain dengan kitab-kitab yang lain, tidak ada lagi keperluan kitab yang lain. Kalau sudah Al-Quran ini turun, sudah Al-Quran pun cukup. Makanya pantas Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah, kitab yang lain itu tidak berlaku lagi, tidak berlaku lagi. Karena memang Quran ini la raiba fi, tidak ada lagi untuk membutuhkan kitab yang lain. Makanya kan dalam pemaknaan itu ma'anil kutub, kutub itu berarti jamak daripada kitab. Semua intisari daripada semua kitab yang diturunkan oleh Allah, baik yang kita wajib diketahui yang 4 ataupun yang tidak diketahui oleh kita. Karena kan kitab itu banyak ya. Ada berapa jumlahnya itu? Kitab yang diturunkan oleh Allah ada berapa? Lupa lagi. Yang wajib diketahui oleh kita 4. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Padahal sejatinya kitab yang diturunkan oleh Allah itu jumlahnya 104. Kemana saja itu? Ada yang diturunkan ke Nabi Sis, ada yang diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim, suhuf. Ada yang diturunkan kepada Nabiullah Musa, suhuf, sebelum datang Taurat. Itu adalah suhuf-suhuf yang diberikan oleh Allah. Jumlahnya 104. Tapi yang wajib diketahui oleh kita 4 saja. Nah, ketika ini kitab ini sudah turun, datang Quran, semua intisarinya diambil oleh Allah. Ma'anil kutub majmu'atun bil Quran. Semua intisari dari kitab-kitab itu dikumpulkan dalam Al-Quran. Wa ma'anil Quran majmu'atun bil Fatihah. Intisari dari setiap seluruhan Quran itu dikumpulkan dalam Al-Fatihah. Makanya suratul Fatihah adalah surat pembuka atau ummul Quran, induk daripada Quran. Karena semua intisari yang ada diceritakan dalam kisah handang berikutnya itu semua terwakili dalam Quran, dalam Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihah majmu'atun bil basmalah. Sedangkan intisari daripada Al-Fatihah itu sendiri dikumpulkan oleh Allah dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Lantaran Bismillah itu pembuka daripada semua asma Allah. Yang diceritakan dalam Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka dalam Bismillah itu merupakan pembuka nama-nama Allah. Maka semua intisari Al-Fatihah pun dikumpulkan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'aniyal basmalah majmu'atun bil ba. Dan intisari daripada Bismillahirrahmanirrahim dikumpulkan di titik 1, yaitu ba. Apa itu? Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Kalau sudah kita menggali kepada titiknya itu, udah dah wali sidin.
Kalau memang sudah kecapean. Nah, titik itu memang berhenti. Udah sini. itu dalikal kitab, sampai mentok ke situ, dikasih titik, udah tititan sudah. Gitu ya. Jadi intinya Quran itu memang luar biasa. Satu kata demi satu kata itu kalau seandainya mau dikaji oleh kita, itu nanti keluar tuh keilmuannya di situ. Maka keluarlah rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran itu sendiri. Makanya pantas Allah sebutkan, "Dzalikal kitab la raiba fih." Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak membutuhkan lagi kitab-kitab yang lain. Berarti kalau seandainya kita sudah diberikan kitab, masih butuh dengan kitab yang lain, berarti tidak yakin. Orang yang tidak yakin berarti dia ini keluar daripada koridor hukum. Lo nggak percaya kok dengan Quran, itu nggak percaya dengan Quran. Makanya yakini dalam kehidupan kita. Bahkan disebutkan dalam pemaknaan yang ketiga, la raiba itu dimaknai dengan al-qalaq. Al-qalaq itu artinya tidak ada kecemasan lagi. Nggak usah cemas dah. Kalau sudah Quran diturunkan, percaya deh. Itu nggak usah cemas lagi. Insya Allah cukup sudah. Karena panjang lagi sudah. Tinggal hudan lil muttaqin. Ini bisa sampai berapa bulan ini satu ayat aja kalau begini ya. Insya Allah enggak. Ini pemanaan aja. Yang bertalian dengan yang sukar-sukar, insya Allah kita buat gitu. Tapi yang kalau sudah biasa lanjut. Gitu. Sudah biasa lanjut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di 2 pekan yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Khudma safa wa tamakadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qurbatin lana fi dinina. توسلنا بتعالمين توسلنا بتعالمين أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت